Selamat siang teman-teman PPDS, gimana? Semoga baik ya. Hari ini kita akan kuliah tentang diagnosis sindroma Sjögren. Tetapi sebelum itu, saya menjelaskan bahwa penyakit ini masuk dalam rencana pembelajaran semester dan rencana tugas mahasiswa tentang penyakit autoimun 2. Jadi penyakit autoimun 2 itu apa sih sebenarnya? Nah, mata kuliah ini adalah bertujuan ya untuk memberikan pengalaman klinis, pemahaman dalam diagnosis dan penataan kasus autoimun sistemik. Misalnya di sini adalah vaskulitis, antivaskulitis sindrom, sindroma Sjögren, penyakit Behcet, penyakit imunologi paru, ginjal dan myoprotein, baik yang bermanifestasi organik di bidang penyakit dalam, tetapi juga bisa bermanifestasi di kelainan-kelainan bidang yang lainnya, sehingga memang kita nanti harus kerjasama dengan teman-teman dari spesialis yang lain. Nah, kemudian metode pembelajarannya kuliah seperti ini, bisa luring, juga nanti bisa daring. Kita lihat ya, COVID semakin banyak, kita akan daring ya. Kemudian bedside teaching, journal reading, juga pembelajaran mandiri tapi dengan panduan, karena Anda adalah seorang PPDS, jadi nantinya memang kita minta untuk mandiri dalam penata laksanaan berbagai macam penyakit ya. Dan ini materi pembelajarannya fokusnya untuk autoimun 2, yaitu vaskulitis, kemudian APS, kemudian yang hari ini adalah sindrom Sjögren, kemudian penyakit Behcet, kemudian penyakit imunologi paru, ginjal, dan juga myoprotein ya. Nah, outcome yang kita minta untuk sindrom Sjögren untuk Anda supaya nanti kompetensinya tercapai, nomor 1 adalah mampu membuat diagnosis klinis dari sindrom Sjögren yang hari ini akan kita kuliahkan, kemudian memberikan terapi pada bukan kedaruratan ya. Jadi terapi awal, kemudian pastinya akan melakukan edukasi dan juga menentukan rujukan ya, kapan ini perlu rujukan dan kepada siapa, dan kemudian menindaklanjuti apabila nanti ada rujukan kembali untuk penyakit sindrom Sjögren ini. Dan terakhir, penilaiannya nanti bagaimana? Penilaiannya adalah dengan multiple choice question, jadi nanti ada ujian tertulis atau bisa computer based test, kemudian direct observed procedural skill DOPS, di mana Anda melakukan skill-skill dan kemudian kami menilainya, dan juga case based discussion ya. Jadi itu berdasarkan penyakit pasien-pasien yang Anda tangani bersama dengan kita, dan kemudian kita diskusi, dan disitulah ada penilaian. Baik, saya kira demikian, semoga jelas, dan kita akan lanjutkan dengan kuliah sindrom Sjögren khusus untuk diagnosisnya. Ya baik, selamat siang teman-teman PPDS semua. Gimana? Oke aja? Capek tadi habis dari poliklinik? Banyak ya pasiennya? 61 dokter. Hah? 61 ya. Luar biasa ya. Oke, baik. Ini hari ini kita akan cerita tentang diagnosis Sjögren syndrome. Mungkin Anda bertanya-tanya ya, kenapa ada mata di situ? Mata yang indah ya, cantik kan? Cantik ya Pak Hadi ya. Jadi Sjögren syndrome, saya kira Anda mungkin pernah mendengar sedikit. Mungkin ada yang tahu kira-kira apa, sedikit aja gitu keluhnya gitu, seperti yang gambar tadi gitu ya Pak Rama ya. Nah, kalau Sjögren syndrome itu keluhnya aja. identik dengan mata yang kering dan mulut Mata yang kering lah, mulut kering. Mungkin yang lain ada yang pernah dengar Sjögren? Oh ya, Bu Anes ya. Kalau Sjögren syndrome itu termasuk dalam penyakit autoimun. Ya, oke. Baik, jadi kalau kering itu mata kering, mulut kering itu, kalau bahasa latinnya apa, masih ingat nggak? Dulu S1 nih ini kan. Sika ya. Nanti kita lihat apa memang begitu.
Nah, Sjogren syndrome atau sindroma Sjogren itu memang suatu penyakit autoimun yang sistemik. Ya kadang kita memang mikirnya ya udah mata kering, mulut kering, ya udah gitu aja, kelainan lokal. Tapi padahal sebenarnya adalah penyakit yang sistemik. Memang khasnya itu kekeringan baik di oral maupun okular ya. Nah terus ada yang primer, ada yang sekunder. Maksudnya gimana? Kalau primer berarti udah Sjogren aja, nggak ada kelainan yang lain. Nah tapi cukup sering bahwa kelainan autoimun yang lain kemudian ternyata disertai Sjogren. Misalnya rheumatoid arthritis, terus lupus ya. Jadi itu kadang-kadang seperti itu ya, namanya sekunder. Dan prevalensi ini kita nanti akan ngobrol tentang yang primer aja ya, tapi yang sekunder juga kita sentuh ya. Nah, apa kita diskusikan aja. Itu secara umum 61 per 100.000 penduduk, nggak banyak. Nah, seperti banyak penyakit autoimun yang lain, ternyata wanita dibanding pria tetap wanita yang menang ya. Jadi Anda tahu kan ya, misalnya ada penyakit autoimun lain yang wanita lebih banyak apa misalnya? Lupus ya, itu yang paling terkenal memang ya, SLE. Terus mungkin ada lagi? Singkat? RA, iya juga ya. Jadi ternyata si Sjogren syndrome itu juga seperti itu ya, pada wanita lebih banyak ya. Aduh, bagaimana wanita? Semangat ya. Nah, rata usia terdiagnosisnya ada 56 tahun. Ini menarik ya. Kita ingat kalau lupus kira-kira ratanya ya 20-an 30 gitu ya. Kenyataannya pasien kita gitu juga kan? Iya. Iya. Jadi itu satu hal yang penting juga. Jadi ingat soal umur. Jadi kan memang kita kalau mendiagnosis suatu penyakit itu kan memang harus ada konteks. Salah satu konteks adalah epidemiologi. Salah satunya tadi kita sudah ngobrol tentang jenis kelamin. Berikutnya juga usia. Ya, gitu. Jadi kadang-kadang kita ini lupus tapi kok udah 50 tahun lebih ya, lupus atau bukan gitu. Kita harus berpikir seperti itu. Nah, antibodi khasnya itu ada antiro SSA atau antila SSP, ini yang khasnya di situ ya. Nah, ini coba kalau kita lihat gambar ini ya. Jadi ini glandula atau kelenjar eksokrin. Beda misalnya kayak sel beta pankreas, berarti kelenjar endokrin ya, misalnya seperti itu. Jadi memang dari kelenjar itu lalu ada salurannya. Jadi produksi dari kelenjar itu disalurkan ke suatu ductus, kemudian masuk ke misalnya kalau ini parotis submandibula berarti ke oral ya. Sehingga kan kalau kita makan, memang kita sudah tahu dari SMP dulu mau diajari tentang saliva ya, air ludah itu membantu pencernaan di mulut. Nah kemudian juga adalah lacrimal gland ya, dan juga sudah tahu itu suatu kelenjar air mata. Nah kalau yang di sana bagaimana tuh kalau di biopsi? Anda lihat bahwa dari glandula itu di sekitarnya ternyata banyak suatu sebukan yang kalau diwarnai HE ungu seperti itu berarti suatu limfosit. Jadi kalau limfosit berarti peradangannya akut apa kronis? Kronis. Kalau yang akut polimorfonuclear misalnya neutrofil ya. Jadi ini bukti memang ini suatu penyakit kronis ya, secara histopatologis ternyata ya memang kronis. Nah tapi tak kenal sama tak sayang, jadi Sjogren itu adalah nama seorang dokter yang melaporkan pertama kali kasus ini ya, Hendrik Samuel Konrad Sjogren. Kadang-kadang yang menulis ada Sjogren, harusnya ini Sjogren ya. Jadi dari Swedia. Nah pada tahun 33 itu ada dia mengirim laporan kasus, ada 19 pasien yang berkurang produksi air matanya dan dia waktu itu ya orang juga nggak tahu ya. Nah dia namakan ini suatu keratokonjungtivitis. Dia pakai bahasa Swedia tentu saja, sehingga waktu itu masih kurang ngetop. Tapi setelah Bruce Hamilton
seorang dokter mata dari Inggris tahun 43. Dia menerjemahkan laporan kasus tadi, nah sehingga nama Sjogren syndrome akhirnya mulai ya. Jadi kita memang harus menghormati ya orang-orang yang berjasa seperti ini sehingga namanya masih tetap kita pakai ya. Jadi nggak boleh diganti dari Sjogren ya, nanti harus apa jenang abang kalau orang Jawa. Nah ini bulat sedikit ya. Oke, saya bisa katakan kejadiannya kan di sana dulu ya, saya kotakin tuh. Itu kan kelenjar tadi glandula exocrine itu adalah sebenarnya epitel yang menghasilkan suatu enzim. Nah di situ tuh ada kerusakan terjadi suatu apoptosis. Tadi kan lacrimal gland, salivary gland ya. Nah pertanyaannya kenapa kok bisa rusak begitu kan? Nah kita lihat ternyata ada peranan imun kompleks. Jadi sel B berperan jadi plasma sel. Terus di situ suatu antibodi ada juga rheumatoid factor. Jadi pada Sjogren bisa rheumatoid faktornya positif, jadi ada imun kompleks. Ya, kemudian ada neutrofil yang diaktifkan, akhirnya dia rusak membentuk net, ada sel emas, kemudian akhirnya terjadi pelan-pelan kerusakan sel. Akhirnya suatu jaringan yakni apoptosis, nanti di fagositosis, tambah radang lagi. Loh, kok bisa seperti itu? Gimana? Ya, karena ada ini berbagai sel T helper yang berperan. Ya, jadi TH17, TH1, Anda lihat makanya ada makrofag, ada neutrofil kan. TH1 itu mengaktifkan makrofag dan juga neutrofil, TH17 itu mengaktifkan neutrofil. Di mana mereka kan sel peradangan ya, jadi merusak seperti itu. T follicular helper ini dia salah satunya mengaktifkan sel B menjadi sel plasma, dan kita tahu bahwa sel T macam-macam, termasuk ini ada T sitotoksik ini, itu adalah adaptive immunity yang diaktifkan oleh antigen presenting cell, misalnya makrofag, dendritic cell. Jadi Anda masih ingat bahwa autoimmune disease itu adalah karena kelainan dari adaptive immunity yang hipersensitif sehingga menyerang diri sendiri, di mana itu harus diaktifkan oleh innate immunity yaitu antigen presenting cell. Nah kalau dipikir, apa semua manusia terkena Sjogren? Terkena nggak semua manusia yang Anda kenal? Tidak. Nggak ya? Kan. Nah, jadi kenapa? Padahal ini kan bisa terjadi di tubuh kita semua. Karena ada suatu triggers ya, ada virus infection, toxin, drugs, food allergen, vitamin D deficiency, stress hormon, dan tentu saja mesti ada genetik juga. Jadi kecenderungan untuk jadinya suatu Sjogren. Ya, jadi kalau gitu imunitas adaptif yang ini bisa humoral, bisa seluler. Makanya ada autoantibody, tapi ada berbagai macam sel T termasuk T sitotoksik. Jadi pada kelainan adaptive immunity pada Sjogren itu baik seluler maupun humoral itu terjadi. Nah sekarang manifestasi klinisnya ya. Nah ini yang paling sering dan yang paling diingat ya. Padahal nggak ini aja. Kekeringan pada mata ya, seroftalmia, oral serostomia, bahkan sampai laring dan faring ya, bisa suaranya juga berubah, serak ya. Pada wanita bisa terjadi pada vagina juga ya, jadi kekeringan. Tapi nanti kalau kita belajar lebih dalam, kekeringan mata itu penyebabnya nggak cuma Sjogren, ada banyak hal gitu. Kerusakan pada kelenjar itu mungkin karena infeksi bisa. Jadi nanti kita harus kerjasama dengan dokter mata. Nah ini sikanya itu kira-kira seperti apa, karena apa? Misalnya kita di ruang AC terus menerus, mata kita kering kan? Nah itu Sjogren ya. Jadi orang merokok ya, kena asap semacam, cenderung mulutnya kering, matanya kering, sehingga nanti kita harus melakukan anamnesis dengan teliti ya. Itu. Nah ternyata ada sistemik. Kalau yang sindroma Zika itu adalah manifestasi glandular. Kalau sistemik di ekstra glandular.
apa aja. Nah kalau kita perhatiin ya, banyak sekali ya. Limfadenopati, artalgia, artritis, anemia, leukopenia, trombositopenia, gangguan susunan saraf pusat, renal tubular acidosis, glomerulonephritis, ILD dan lain-lain. Wah, banyak sekali ya, dan ada gejala umum, fatigue, depresi dan ansietas. Ya, jadi waduh, banyak ya. Dan bahkan ini yang penting ya, sekitar 5% pasien SS itu bisa menjadi limfoma. Ya, kan kita tim reumatologi akan menghadang tentang ini ya, dokter Perdana Aditya ya. Jadi nanti pasien-pasien limfoma kita kerjasama dengan hematologi, kemudian kita cek apakah mungkin dia punya Sjogren syndrome sebelumnya. Jadi itu sangat menarik. Jadi ini harus waspada, limfoma kan suatu keganasan ya. Sjogren iya bisa jadi berat tapi umumnya tidak. Tapi kalau sudah menjadi keganasan, wah ini kita harus hati-hati. Jadi artinya nanti kita monitoring penyakit ini, kita nggak boleh menganggap enteng. Alah cuma mata kering, mulut kering. Nah ini ya, kita lihat ya, saking keringnya sampai misalnya lidahnya kayak pecah-pecah gitu ya, gusinya kering, matanya giginya jadi lebih mudah lepas, terus matanya karena kering akhirnya rusak itu korneanya. Kalau sudah begini buta, kasihan. Nah kalau ini apa sih kita yang tonjolkan sebenarnya ini adalah parotis ya, dia membesar. Nah ini ada the Charcot scale, ini dokter gigi sih. Jadi kan oral tadi ya, itu dry mouth. Jadi memang kita nanti, tadi saya sudah bilang tentang dokter mata, kita kerja dokter mata, tapi kita juga harus kerja sama dengan dokter gigi. Ya, jadi ini ada scale-nya kalau yang 1, 2, 3 ini itu masih mild dryness. Jadi sikanya masih oke lah saraf staminanya. Nah ini mungkin kalian, ini lidahnya diangkat, terus kita melihat. Kadang-kadang kita bisa lihat punya kita sendiri di cermin ya. Nah biasanya kan langsung di bawah ini akan ada ludah kan? Nah, tapi ini ya ada kayak gitu. Terus ini papilanya sudah mulai pendek. Ya nanti makanya kita lihat masing-masing di rumah, kita melet, ya terus lihat, oh papilanya tuh masih puji Tuhan, bagus. Coba gimana kita nggak bersyukur sama Tuhan ya, kita masih baik, bersyukur puji Tuhan. Nah ini gigi-nya kok jadi kayak mulus gimana, merah, giginya juga sudah mulai terpengaruh. Itu dia moderate ya, angkanya 456. Ini mild, moderate. Nah ini yang severe. Jadi kayak di situ mukosanya mulut itu terutama yang palatum ya. Kan kita kadang-kadang lupa ya, kalau pasien buka mulut itu kita harus center juga. Nah karena palatumnya kok bisa halus ya, kayak glowing ya, flawless ya. Tapi di palatum. Nah ini kalau ini tadi lidahnya sudah mulai papilnya memendek, kalau ini udah seperti yang tadi itu ya, udah mulai rusak ya, fissure ya, pecah ya, karies juga pada gigi, terus di palatumnya ada kotoran juga bisa. Nah itu sudah severe ya. Jadi memang kita harus sangat perhatikan. Kita tahu bahwa mulut itu kalau hygiene-nya nggak bagus akan masuknya penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Nah ini pembahasan parotis ya, jelas ya di sini ya. Nah mungkin kita begini jadinya apa kira-kira? Kita ini apa? Iya, moonface, tepat sekali. Ya jadi kalau lihat gini, ini moonface, terus kita tanya, apakah minum obat steroid gitu kan? Ternyata enggak. Jadi hati-hati kayak gitu, berarti kita harus palpasi. Oke, terus kemudian, nah ini pembesaran kelenjar parotis dari belakang. Ya, kita lihat ini kita jalan. Nah, kalau kita MRI, kita lihat ya, ini sampai memang besar ya.
Nah ini yang submandibula. Ya, jadi kita memang harus kan selalu meraba seperti itu. Nah bahkan ada bisa vaskulitis. Ya, ini eritema juga, tapi agak khas. Ada Yakult, ini pada lupus juga bisa, Yakult areopati ya. Ya, terus ini yang dari saraf ya. Coba kan ada CNS maupun PMS, sentral maupun peripheral ya. Yang sentral ada vokal, diffuse, spinal cord dysfunction dan yang lainnya. Misalnya kita sering kan dapat konsulan dari saraf pasien dengan suatu transosmielitis dengan tidak ada bingung apa ini kenapa. Hati-hati mungkin suatu Sjögren ya, peripheral neuropati, padahal nggak ada diabetes, yang paling sering kan diabetes ya. Terus jadinya kita berpikir bahwa wah mungkin apa ini, jadi bingung gitu kan. Nah jangan lupa pikirkan. Nah kita lihat di sini bahwa tadi ada neuro, terus kekeringan mata, terus oral, tapi skinnya juga ya, ada vaskulitis tadi, bahkan ada Raynaud, ada masalah lambung, peripheral neuropati, tadi dry eyes. Nah kemudian juga susah untuk menelan ya, ada bronkitis, artritis, nah kan penyakit reumatik ya, dan lain sebagainya ya. Jadi Sjögren syndrome itu sistemik. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya? Silakan. Monggo, Ibu mungkin tentang manifestasi ya tadi. Silakan. Iya Pak, Pak Hari. Misalnya dokter, tadi kan kalau misalnya apakah bisa pasien-pasien yang dengan cuma keluhan mata yang kering atau sering mata yang merah, nah itu yang kita pikirkan itu, oh ini lebih ke Sjögren, oh ini dry eye biasa, nah itu seperti apa dokter? Iya itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Memang itu tadi saya bilang DD-nya banyak sebenarnya mata kering itu. Nah kalau kita arah ke Sjögren, satu yang paling gampang misalnya secondary. Jadi oh dia punya, misalnya sudah punya lupus, RA. Nah kita jangan Sjögren itu lebih ini. Tapi kalau yang baru misalnya kayak gitu, nah kita berpikir ada nggak gejala sistemik? Ya fatigue, tadi ya, weakness kayak gitu. Terus mungkin ada nggak artritis, misalnya seperti itu, atau hal-hal yang lain, ada masalah saraf. Jadi kita mencari apa namanya, ada gejala lain ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kalau cuma murni ini ya mungkin tidak. Dia bisa lari, dia bisa memenangkan medali Olimpiade bayangin. Nah kayaknya bukan ya. Nah jadi itu untuk hari dapat ya. Oke, thank you. Nah ini, although the systemic manifestation can occur in Sjögren as in lupus ya, tadi mirip banget ya. There are some differences ya. Jadi misalnya vaskulitisnya beda kalau di Sjögren tadi kayak berglobul-globul gitu. Terus kalau Sjögren parunya lebih ke ILD, kalau SLE lebih ke efusi. Ya, renalnya renal interstitial nephritis kalau Sjögren. Tapi kalau lupus kita sudah tahu ya, mostly glomerular nephritis ya. Jadi kalau di lupus ada photosensitivity, di Sjögren enggak. Nah yang neurologik ini bisa dua-duanya ya. Jadi memang, tapi lupus kan lebih banyak, jadi kita selalu berpikir lupus dulu. Tapi kalau itu ternyata enggak, kita juga berpikir tentang Sjögren. Dan masih ingat tadi umurnya berapa kira-kira? Sekitar 50 ya, 50 tahun ke atas ya. No, jangan lupa. Jadi bila mendapatkan pasien lebih dari 5 tahun dengan gejala seperti lupus, pikirkan juga adanya sindroma Sjögren. Nah, pemeriksaan penunjang ada pemeriksaan dasar ya, darah lengkap, urin lengkap, uji fungsi ginjal, uji fungsi hati, autoantibodinya ANA, rheumatoid factor, anti-Ro, SSA, antila SSB. Saya merahin karena mesti ingat tadi, karena lebih spesifik untuk Sjögren ya. Kemudian ada pemeriksaan okular, bisa Schirmer, fluoresen, pemeriksaan saliva, sialometri, biopsi, USG, MRI saliva ya. Nah ini untuk metode-metode mengumpulkan apa nih, saliva ya, ada bermacam-macam yang melakukan nanti dokter gigi ya. Ini tadi ya biopsi ya. Nah ini Schirmer test oleh dokter mata ya. Kita lihat nanti sampai berapa gitu basahnya gitu kan.
Nah ini yang corneal staining score ya, ini juga memang dari mata, tapi kan kita perlu tahu ya, jadi seperti itu. Nah terus ada beberapa kriteria ya. Jadi kita eksklusi dulu, ini kriteria eksklusinya: head and neck radiation treatment, hepatitis C infection, it's IV, pre-existing lymphoma, sarkoidosis, DVH, dan sebagainya. Nah, ada berapa poin ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi individual present as in primary SSF, the presence of any 4 of the 6 item as long as item 4A6 is positive. Jadi kita biasanya tidak melakukan biopsi ya, memang ya, pasien biasanya nggak mau. Tapi kita bisa ganti dengan autoantibody. Karena ocular symptom ya, tadi dari eye ya, oral symptom, jadi keluhan. Nah kalau sign berarti memang harus di tes at least one. Ya, oral sign, nah itu kita ke dokter gigi. Dan lagi present of any 3 of the 4 objective item 3 sampai 6. Ini kan objektif ya memang. Kalau 3, 4, 5, 6 ya sudah. Cuma kita ya itu tadi nggak melakukan biopsi. Nah kalau secondary pasiennya RA, terus kemudian kita curiga itu infection with potentially associated connective tissue disease, present of item 1 or 2, 1 atau 2 kan gejala ya, gampang ya. Terus 2 item dari 3, 4, 5 ya, itu 2 ya, misalnya 3 sama 5 misalnya seperti itu ya. Nah ini yang terbaru ACR Yola ya. Jadi ini ya dari awal unstimulated salivary flow rate tadi ada 1 poin kalau positif. Cerner, terus berikutnya yang fluorescent staining ini 1, 2 kita bisa ya, atau antibody detection kita juga bisa. Histologi sayangnya tidak ya. Diagnosis is considered as score lebih dari sama dengan 4. Jadi misalnya ini 1, 2, ini sudah berapa? Ini positif berarti 2, ini positif 5. Jadi sudah bisa kita mendiagnosis. Jadi Sjogren syndrome itu adalah sistemik, autoimun, sistemik, dan kronik. Jadi jangan lupa manifestasi klinik dari masih granular, ekstra granular. Ya, dan diagnosisnya dan pada umumnya nanti akan terapi ya, pada akhirnya nanti harus bekerja sama. Silakan, ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Yeah. Untuk pada kasus yang secondary Sjogren, para misal yang kami temukan lupus dengan Yeah. secondary Sjogren, sebelumnya dia menggunakan hidroksikloroquine dan prednison. Oke. Kiranya apa perlu ditambahkan demam lagi atau masih cukup aman? Hai, hidroksikloroquine sama methylprednisolone ya. Iya. Ya, memang kuliah hari ini kita belum sampai ke treatment ya. Jadi treatment itu memang agak lebih kompleks. Misalnya artritis, dia ada artritis. Berarti kita mungkin pakai MTX bisa. Tapi kalau tadi Hyloquine sama metil cukup, ya sudah seperti itu. Nah sebenarnya sama prinsipnya dengan lupus. Kalau misalnya dulu ginjalnya kena, ya kita sama ya, pakai imunosupresan yang cukup kuat. Terus misalnya interstitial disease, misalnya kita umumnya akan pakai cyclophosphamide. Kalau yang basic sekarang itu umumnya juga bisa baik untuk lupus maupun untuk Sjogren ya. Meskipun kalau fibrosis sekarang ada obat baru ya yang namanya nintedanib. Dia bukan imunosupresan tapi dia bisa membantu untuk menghilangkan fibrosis. Itu obat yang paling baru, cuma mahal ya. Mungkin kira-kira seperti itu ya, karena waktu kita sudah habis. Nanti kan ada kuliah berikutnya untuk penata laksanaan Sjogren. Nah saya kira kita akan diskusi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.